Buka bersama saya di 2 Korintus pasal yang ke-10 mulai ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Perhatikan baik-baik nih. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Lu, senjata ini dipakai untuk apa? Dalam perjuangan melawan siapa? Kita mesti tahu itu dulu. Sekarang buka di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Semua ada darahnya, ada dagingnya itu bukan musuh kita. Semua yang ada darah dan daging bukan musuh kita. Mertuamu, orang tuamu, temanmu, saudaramu, bosmu, atau siapapun juga, mereka masih memiliki darah dan daging. Mereka bukanlah musuh kita. Tetapi musuh kita itu siapa? Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini bukan pemerintah Indonesia, tapi ini pemerintahan roh jahat yang ada, yang harus kita perangin. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ini musuh kita. Jangan kalau perang nggak ngerti musuhnya, saudaranya sendiri disikat, diperangin, dimusuhin. Itu namanya salah sasaran. Kita mesti tahu dulu nih, karena perjuangan kita setiap hari adalah peperangan. Bukan peperangan dengan senjata yang ada, tapi kita harus memperlengkapi diri kita dengan senjata rohani. Kembali ke 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Senjata duniawi ya pedang, tombak, bom, meriam, roket, dan lain sebagainya. Senjata kami dalam perjuangan itu bukan seperti itu, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Nah, benteng-benteng ini apa? Benteng-benteng ini adalah pola pikir yang dibangun bertahun-tahun. Kalau kita ini pernah memiliki pendidikan atau nasihat yang tidak di dalam Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya kita terima itu setiap hari dan kita coba lakukan, itu munculnya akan benteng. Seperti benteng yang kuat yang susah dijebol. Makanya ada orang-orang tertentu yang pola pikirnya, cara pandangnya itu tidak sesuai kebenaran firman Tuhan dan lengket, keras sekali, susah sekali diubahkan karena pola pikirnya dibentuk begitu rupa. Bapak Ibu, setan tidak bisa menyentuh tubuh kita. Sampai kita memberikan diri, setan baru bisa sentuh kita. Setan itu nggak bisa menjamah manusia roh kita. Setan harusnya tidak bisa menjamah tubuh kita. Sampai kita memberi mereka hak untuk menjamah kita. Dengerin baik-baik. Setan, roh jahat, penghulu udara di udara, dia tahu persis medan peperangannya di dalam diri kita adalah pikiran kita. Pola pikir dan cara pandang kita. Dia tahu persis itu. Makanya dia masuk lewat pola pikir, cara pandang, masa lalu. Dia akan masuk celah yang ada dalam kelemahan dalam diri kita. Itu apa? Mereka akan masuk, tujuannya untuk menyerang kelemahan kita, tapi yang dia akan dihajar adalah kekuatan kita. Dia masuknya melalui kelemahan kita. Dia tahu persis ini. Karena dia tahu musuhnya iblis dan setan adalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia ngelawan Tuhan, dia tidak mampu, tidak memiliki kekuatan. Yang akan dihajar adalah anak-anaknya untuk disesatkan, untuk dihancurkan, untuk dibinasakan, dicuri, dibunuh, dan dibinasakan tujuannya. Nah, kita mesti tahu persis bahwa kalau medan peperangan kita ini adalah diri kita, dalam pikiran kita, karena itu yang dipakai setan untuk masuk menyerang kita, atau setan tahu persis bahwa bagian terlemah dalam diri kita adalah jiwa kita. Jiwa kita adalah apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Itu adalah medan perang paling empuk setan untuk menggagain kita, untuk menghancurkan, melemahkan kita. Nah, semua apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau itu tidak senang dengan kebenaran, selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Setan tahu persis itu. Makanya perlu ditaklukkan, ditundukkan sepenuhnya kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-6. Dan ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang. Siasat adanya di mana? Di pikiran tentunya. Merubuhkan kubu-kubu. Tadi ada benteng, ada kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Keangkuhan letaknya di mana? Di jiwa. Yang menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Pikiran adalah letaknya di mana? Di jiwa. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah,
Medan peperangan yang paling dahsyat terjadi setiap hari dalam diri kita adalah letaknya di jiwa kita, di pikiran kita. Pikiran kita itu adalah medan peperangannya paling strategis. Kalau kita bisa menaklukkan pikiran kita ini kepada Kristus, sepenuhnya kita serahkan kepada Kristus, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi kalau kita tidak bisa menaklukkan pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita kepada Kristus, kita akan menjadi bulan-bulanannya setan. Kita akan menjadi babak belur dihajar iblis. Makanya tidak heran banyak orang Kristen tidak menyadari hal seperti ini. Dia membiarkan pikirannya, nalarnya, cara pandangnya, masa lalunya mengontrol dan mengendalikan. Akhirnya apa? Masa depannya babak belur, hancur dan berantakan. Nah, semua pola pikir, cara pandang kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita percayain itu, kita bangun setiap hari dari tahun ke tahun, lama-lama itu seperti sebuah bata bangunan yang dibangun di atasnya terus. Akhirnya membentuk satu bangunan yang kokoh seperti benteng. Makanya tidak heran kalau diajarin kebenaran, susah. Contohnya saja, Alkitab mengajarin, beri maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, dan dilimpahkan ke dalam ribaanmu. Tetapi kenapa banyak orang sekali berpikir terbalik? Kalau kata memberi, mereka sudah alergi, katanya pendetanya minta doang. Padahal menabur tidak hanya di gereja, tidak hanya di hamba Tuhan. Kita bisa menabur pada setiap apapun yang kita kerjakan. Bisa menabur dalam lingkunganmu, menabur dalam pekerjaanmu, menabur dalam gerejamu, menabur dalam hal apapun juga. Tidak harus diberikan kepada gereja, menabur. Namanya menabur kebaikan, bisa sama siapa saja. Memberi makan kepada orang miskin sebagai taburan, memberi makan orang gelandangan pinggir jalan juga, pengemis dan lain sebagainya juga sebagai taburan. Jadi Alkitab prinsipnya yang harus kita pelajari. Prinsip dari kebenaran firman Tuhan yang harus kita ajarin. Menabur, kamu akan menuai. Tetapi pola pikir kita yang lama, cara pandang kita seperti orang dunia, pikir barang siapa menghemat, dia akan menjadi kaya. Pola pikir dunia itu selalu bertentangan dengan kebenaran firman. Pola pikir yang kita terima, yang tidak di dalam Tuhan itu selalu bertentangan kepada firman Tuhan. Makanya orang itu kenapa kalau disuruh nabur malah nyerang balik orangnya, atau menjelekkan atau meremehkan. Karena pola pikirnya, cara pandangnya dibangun bertahun-tahun tadi, membentuk satu bangunan yang kokoh seperti kubu. Akhirnya susah. Makanya perlu saya ulang kembali ini. Perhatikan baik-baik. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Terus kami mematahkan siasat orang. Siasat letaknya di mana sih? Di jiwa, di pikiranmu. Siasat itu adanya letaknya di pikiran. Nah, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Keangkuhan letaknya di mana? Di jiwa lagi. Menentang pengenalan kami, menawan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu, kalau kita ini mau menang, mengalami kemenangan dari hari ke hari, dalam segala masalah, dalam segala kehidupan yang kita alami, dan mungkin pelayanan, bisnis usaha, kita harus bisa menaklukkan pikiran kita ini, benar-benar tunduk, takluk, menyerah sepenuhnya, melakukan seperti apa yang firman katakan, apa yang Alkitab katakan. Kalau kita bisa benar-benar menaklukkan, karena kita udah bahas ini seri pembaharuan pikiran kita harus benar-benar ditaklukkan, karena pikiran adalah medan perang. Setiap hari yang kita harus memutuskan segala sesuatu, dalam satu hari pun kita bisa memutuskan ribuan keputusan, yang keputusan itu bisa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau malah melawan kebenaran firman Tuhan, menyenangkan Tuhan atau menyenangkan daging kita. Nah, itu adalah medan peperangan yang benar-benar kita alami setiap hari. Kita yang harus memilihnya. Nah, medan peperangan ini kita harus benar kuasai sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus menaklukkan pikiran kita ini, kehendaknya, semuanya kepada kebenaran firman Tuhan. Semua pola pikir, cara pandang, pengetahuan, didikan, nasihat yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan harus diselaraskan kembali kepada firman Tuhan. Lambat laun, benteng, siasat, lama-lama akan runtuh. Kalau orang itu tidak mau memperbaharui pikirannya, kembali kepada firman, terbentuk satu benteng bangunan yang kuat. Bahkan ada kubu-kubu pertahanan. Makanya kalau dinasihatin itu nyerang.
Kenapa beberapa orang kalau dinasihatin nyerang, diajarin firman Tuhan malah nyerang balik, jelekin pendetanya, segala macam lah, melakukan banyak hal. Lihat aja di komentar-komentar YouTube tuh, kalau ngomong tentang uang tuh, mereka sangat mengerikan sekali. Padahal saya bebas ngomong tentang uang, karena saya nggak terikat dengan uang. Saya bisa menyampaikan uang karena salah satunya saya nggak pernah ngambil persembahan. Beberapa tahun terakhir ini saya mengambil persembahan, makanya saya bisa bebas ngomong tentang uang. Toh kalau kasih persembahan bukan ke saya kan, ke gereja yang ambil. Jadi kalau orang diajari kebenaran firman Tuhan, seringkali nolak, seringkali ngelawan balik, jelasin pakai ayat yang lain. Kenapa kok seperti itu? Karena selama ini sudah terbentuk pola pikir, ada benteng-benteng, bahkan ada kubu perlawanan, makanya nyerang. Ada beberapa orang kalau diajarin suruh mengampuni itu berat sekali. Bahkan nyerang balik, pakai ayat-ayat tertentu, pakai firman tertentu, nyerang sebenarnya untuk memproteksi dirinya. Supaya dia tetap dianggap benar, padahal salah di dalam sesuai dengan kacamatanya Tuhan. Makanya karena sudah ada benteng dan kubu-kubu, makanya itu susah sekali dinasihatin. Makanya susah sekali untuk tunduk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, orang-orang model seperti ini nih harus belajar pikul salib sangkal diri loh, Bapak Ibu. Maka kenapa sih banyak orang tidak bertumbuh secara rohani? Kenapa banyak orang itu kalau diajarin itu bebalnya minta ampun, nyerang balik, lawan terus. Karena apa? Pikirannya sudah terbentuk bangunan-bangunan yang bangun itu sebenarnya keangkuhan, egoisme, yang menjadi persembunyiannya setan untuk menyerang balik. Makanya pikirannya tidak bisa ditundukkan kepada firman. Nah, setan tahu nih, setan itu selalu pakai jiwa kita. Karena jiwa kita itu selalu ngomongin sama setan. Nah, jiwa ini harus tunduk kepada manusia, roh kita, supaya jiwa ini takluk sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, jiwa ini terus ngomong terus, mengendalikan terus, menguasai terus, dinyeret kita terus jatuh dalam dosa. Kemarin kita udah pelajarin bahwa dalam pribadinya Paulus ada keinginan untuk melakukan kebenaran, tapi di sisi lain untuk melakukan dosa. Letaknya di mana? Di jiwa. Itu yang harus ditaklukkan setiap hari. Setiap hari kita harus menaklukkan jiwa kita ini kepada Kristus sepenuhnya dan sepenuhnya. Tidak bisa ditawar lagi. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang ngawur hidupnya. Saya seringkali konselingin orang yang keras kepala. Kalau diajarin bantah terus. Ternyata dia sudah memiliki cara pandang sendiri, pola pikir sendiri, penafsiran firman Tuhan menurut udelnya sendiri, maunya sendiri, padahal untuk menyetujuin bahwa perbuatan dan tindakannya itu benar, padahal tidak benar di hadapan Tuhan. Ini yang harus diluruskan. Berapa banyak orang yang begitu bebal dan keras hati? Karena apa? Sudah terbentuk benteng bangunan yang kokoh, tempat setan bercokol. Akhirnya apa? Lama-lama membutakan. Karena iblis kerjanya mencuri pertama. Dicuri apa? Kebenaran dalam hidupmu, kesehatan dalam hidupmu, berkat dalam hidupmu, segala hal. Baru dibunuh, jiwamu dibunuh, dikuasai sepenuhnya. Kalau bisa, rohmu juga dibinasakan ujungnya. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Peperangan yang terhebat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah jiwa. Jiwa adalah 3 bagian, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Ini kalau tidak tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, ini akan menjadi medan pertempuran dan setan akan memenangkannya dalam medan pertempuran ini. Makanya diperlukan kesungguhan hati untuk pikul salib sangkal diri setiap hari. Bapak Ibu, coba perhatikan ketika Bapak Ibu bangun. Kalau pikiran Bapak Ibu nggak ditaklukkan kepada satu tempat, akan mengembara kemana-mana. Bahkan Bapak Ibu mendengarkan firman hari ini, seperti ini. Bisa pikiran Bapak Ibu bisa ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Bandung, ke pantai, ke Ancol, mancing, makan, restoran yang paling Bapak Ibu sukai, macam-macam. Nah, pikiran ini kalau tidak dikontrol, akan mengembara terus, mengembara kemana-mana. Anehnya, banyak orang menyukai seperti ini. Kenapa banyak orang nih? Coba perhatikan baik. Padahal kita ngomong, pikirkan hal yang baik, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Tapi Bapak Ibu kenapa? Banyak orang Kristen lebih nyukai berita tentang mistis. Berita tentang yang berbau setan tuh orang lebih excited dibanding berita tentang kebenaran firman Tuhan. Bahas tentang Tuhan dibanding dengan bahas tentang setan, orang lebih senang bahas setan. Karena apa? Dipengaruhi oleh masa lalunya sebelum diperbarui pikirannya. Lebih menyukai hal yang mistis, terutama orang Indonesia.
Orang Indonesia itu hidupnya sebelum kenal Tuhan mistis semua. Bahkan sejak kenal Tuhan pun coba praktekkan cara yang lama diterapkan di gereja. Kalau saya memberikan persembahan dulu sebelum kenal Tuhan, pasti saya akan diberkati. Nah, ada prinsip yang sama dipakai untuk orang-orang gereja yang tidak ngerti kebenaran. Makanya dipikir kalau saya memberi nanti saya akan menuai 30, 60, 100 kali ganda. Yang tujuannya memberi hanya untuk menerima upah, bukan memberi karena mencintai Tuhan. Itu adalah cara yang salah. Karena pola pikir yang lama itu selalu mempengaruhi kita. Makanya bersyukur Bapak Ibu yang lahir baru ini tanpa memiliki latar belakang yang buruk atau masa lalu yang buruk. Tapi kalau ada beberapa orang yang sudah lahir baru, sebelum lahir baru hidup dalam perzinahan, hidup dalam onani, masturbasi, tukang nipu, tukang bohong, melakukan kejahatan, kekejian di mata Tuhan. Setelah bertobat, akan menjadi struggle. Akan setan tahu persis bahwa kelemahan-kelemahan yang lama, dosa-dosa yang lama itu selalu akan disodorkan. Disodorkan terus. Supaya apa? Jiwanya benar-benar dikuasain setan. Kalau kita tidak pikul salib sangkal diri, kita akan habis dijajah setan, diinjek-injek setan. Makanya banyak orang hidup kekristenannya tidak mengalami kemenangan. Karena tidak pernah mau memperbarui pikirannya sesuai dengan pikiran Kristus, kebenaran Kristus. Kalau tidak diperbarui, dosa yang lama akan terus nyeret. Dan setan tahu persis itu. Itu medan peperangan. Makanya kita diperlukan senjata yang diperlengkapi kuasa Allah. Senjata yang powerful sekali. Coba perhatikan di Efesus pasal yang ke-6. Sekarang kita buka di Efesus pasal yang ke-6. Judulnya perlengkapan rohani. Akhirnya, di ujungnya, artinya kalau akhirnya itu benar-benar penting ini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat dulu di dalam Tuhan. Harus kuat, kokoh, bertumbuh. Harus benar-benar berakar di dalam Tuhan. Kalau kita ini dalam pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan ya, yang benar ya pengenalannya. Yang benar. Kebenaran itu benar-benar masuk dalam diri kita nih. Kita tak kuat dihantam tekanan, diombang-ambing gelombang, masalah, himpitan, problem atau apapun tetap kuat karena apa? Ngerti firman. Saya waktu menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang saya benar-benar masa kelam, saya nggak tahu jalan keluarnya apa. Dalam hati saya tidak pernah menaruh sedikit pun curiga dengan Tuhan. Tuhan akan menghancurkan saya. Atau Tuhan menyiksa saya. Tuhan sedang murka dengan saya. Akhirnya Tuhan tidak memberkati saya. Saya tidak pernah naruh curiga sedikit pun. Tapi saya percaya Tuhan di depan sedang menyediakan berkat-berkat besar buat saya. Ada promosi dan peninggian. Dan saya percaya itu. Karena saya tahu kebenaran firman Tuhan. Saya bergaul dengan Tuhan bertahun-tahun. Saya ngerti prinsip cara kerjanya Tuhan. Saya tahu persis. Dan ujungnya Tuhan mulai hari ini bikin breakthrough dan terobosan. Kita mesti kuat dulu di dalam Tuhan. Teguh, kokoh. Di dalam kekuatan kuasanya. Dan kita harus mengalami kekuatan kuasa Tuhan. Lewat apa? The Holy Spirit. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari tentunya. Kita ini harusnya, orang Kristen ini adalah orang yang paling berhasil sukses, diberkati. Memang diizinkan masalah problema, gak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Itu sebagai saran untuk pemurnian hati kita. Tapi kita itu harusnya jadi orang Kristen yang powerful. Kenapa? Memiliki roh Tuhan. Ada kuasa, ada otoritas. Bahkan Alkitab ngomong, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, this power dunamis, untuk bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Iblis tidak akan datang nyerang langsung. Telek-telek datang kepada kita. Kita tengking dalam nama Yesus, dia pasti kabur, berantakan, kacau, morat-marit. Tapi dia selalu pakai tipu daya. Tipu daya yang akan menjerumuskan kita ke dalam banyak pencobaan, akhirnya menyeret kita ke dalam dosa.
12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa. Ini bukan pemerintahan Indonesia, ini pemerintahnya roh jahat ya. Melawan penguasa, ini bukan gubernur, camat, lurah, dan lain sebagainya. Ini penguasa-penguasa roh jahat, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Supaya kita menang menghadapi tipu muslihatnya, kita ngapain? 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita tetap kokoh, berdiri teguh, dan mengalami kemenangan. Ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, ngapain? Berikat pinggang kebenaran. Ikat pinggangnya kebenaran. Yang terus nempel di dalam diri kita itu kebenaran. Yang mengikat kita supaya pakaian kita ini tidak melorot, ada namanya ikat pinggang. Itu kebenaran. Kalau kita ngerti kebenaran, kita nggak tahu persis ini. Namanya juga ikat pinggang, menahan. Kita bisa mau melakukan dosa, tapi karena kita ngerti kebenaran, kita akan tidak mau melakukannya. Bukan karena nanti gimana-gimana, karena kita mencintai Tuhan, kita nggak mau melakukan dosa. Ikat pinggang. Baju sirah keadilan. Baju sirahnya, baju sirah itu baju perang. Kalau dibacok oleh pedang, itu tidak mempan. Dengan apa? Keadilan. Kalau kita ini orang yang jujur, tulus, murni, memiliki keadilan, pakai seperti baju jubah, kita kenakan baju kejujuran, kemurahan, adil dalam segala sesuatu. Orang-orang jahat bisa menyerang kita, tetapi mereka akan kalah. Karena apa? Kita itu memiliki baju keadilan, kejujuran, dan ketulusan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan bergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah api, bukan panah beneran, tapi panahnya lewat mana? Pikiranmu dipanah dengan pikiran-pikiran yang jelek, negatif, buruk. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dulu pernah diajarin orang tuanya, orang itu jangan, karena sampai anak hari ini kita juga ngajarin kan. Nanti kalau ketemu orang, kalau dikasih apa-apa jangan mau. Kalau dikasih makanan jangan mau. Memang ada etikanya, itu bagus. Tapi ada sisi buruknya. Kita sudah mengajarkan curiga dengan orang lain. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita ini sampai hari ini curiga terus dengan orang lain, apapun kita curiga, akhirnya kita nggak bisa percaya dengan orang loh. Kalau yang kelihatan saja kita nggak bisa percaya, bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan? Bagaimana kalau kita menghadapi masalah dan tekanan, kita harus mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan? Hanya bisa memegang janjinya, mana bisa? Nah, pola pikir, cara pikir, kelakuan, semua sistem pengajaran, nasihat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di masa lalu itu harus benar-benar dibuang. Dibuang. Kalau tidak, kita akan habis jadi jajahan setan. Ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Terima topong keselamatan, pedang roh. Senjatanya adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi kita itu kuat, kokoh, teguh. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah dalam waktu di dalam roh. Bapak Ibu yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda-tanda berbahasa lidah, pakai bahasa rohmu sebagai doa, sebagai penyembahan. Setiap waktu berdoa di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doa itu dengan permohonan yang tidak kudus untuk segala orang kudus. Kita mendoakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, pakai bahasa rohmu untuk nyembah di mana-mana. Mau di kamar, waktu nyetir, di jalan, di kantor, di kamar mandi, dimanapun pakai. Jangan hanya menyembah pakai bahasa rohmu. Kalau waktu mau ibadah, waktu mau ada sel, waktu ada CG, waktu ada family altar, waktu ada mesbah doa. Tapi pakai itu kapan saja. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Alkitab ngomong, barang siapa berkata dengan bahasa roh, dia tidak berkata-kata dengan manusia, tapi berkata-kata dengan Allah. Komunikasi terus. Bangun hubunganmu. Penting sekali untuk kita ngerti kebenaran. Kebenaran yang kita ketahui, kata Yohanes 8 ayat 32, kebenaran itu akan memerdekakan kita, membuat kita merdeka dari semua tekanan. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang merdeka dan orang yang mengalami kemenangan. Setan bisa nyerang lewat pikiran, panah-panah api, pikiran kita segala macam. Tapi kita bisa padamkan karena kita ngerti kebenaran firman Tuhan. Ini penting sekali.
Nah, pikiran kita ini akan menjadi semakin kuat dan kokoh bertumbuh di dalam Tuhan kalau diisi kebenaran firman Tuhan setiap hari. Bersyukur Bapak Ibu bisa mendengarkan seperti ini. Artinya memberi makan manusia rohmu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Terus sampai ujungnya diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Mengalami kemenangan dalam segala. Dengerin baik-baik. Iblis, setan, dan roh jahat adalah musuh kita. Dan mereka tahu strategi peperangan yang paling manjur. Dipakai kelemahannya adalah di area jiwa kita. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau, kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ditolak. Kalau tidak, kamu memberi celah kepada setan dan roh jahat untuk masuk menggagai hidupmu. Tidak heran kalau orang digagahi dengan setan, kelakuannya buruk, sikapnya buruk, tambah jahat, tambah sadis, tambah bertentangan, dan menyakiti hati Tuhan. Ini penting sekali. Setan tahu persis. Yang punya masa lalu buruk, berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan, supaya diberikan kekuatan secara ilahi untuk bertahan dan mengalami kemenangan. Dengerin Bapak Ibu, peperangan yang paling powerful letaknya ada dalam pikiran kita. Pikiran kita adalah medan perangnya. Kalau kita bisa menaklukkan pikiran ini sesuai kebenaran firman Tuhan, kita akan didapati menjadi orang yang berkemenangan setiap hari. Setan tahu persis itu. Setan tahu persis kelemahanmu. Dia mengamatimu. Tapi kalau kamu hidup dalam kebenaran, dia akan kabur, lari. Karena hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya mendengarkan firman ini, semakin hari semakin dibawa. Memiliki pikiran, kelakuan, karakter sesuai Tuhan. Kalau Bapak Ibu memiliki karakter, kelakuan yang tidak benar sesuai kebenaran firman, ngomongnya ketus, ngomongnya jahat, sadis, nyakitin orang lain, itu artinya ada yang perlu diperbaharui dari pikiranmu. Pola pikirmu yang lama dibuang, pakai pikiran Kristus. Izinkan Tuhan memproses, membentuk, membawa kita masuk ke dalam pusat kehendaknya yang sempurna. Dan kita didapati menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Amin. God bless you.